wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Fitria. Di sini saya akan presentasikan tentang Desa Ngablak yang terletak di Kabupaten Pati dalam tahun 1869 dan 1929 guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah lokal yang diampu oleh Ibu Afiatul Maslahah MPD. Nanti saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Dorul Ma'rifah. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Dalam tahun 1869, Gubernur Hindia Belanda mengumumkan sebuah pelaporan tentang suatu penyelidikan yang sudah terkenal secara umum, yaitu mengenai hak-hak pribumi. Selain itu, pada tahun 1929, Profesor Dr. D.H. Burger bekerjasama dengan Rustam Sastrodipuro, asisten-asisten Celuak, Sasmoyo, dan Pedanatayu dalam suatu penelitian. Sejak itu sudah terjadi perubahan-perubahan di desa ini. Desa Ngablak di Kawadanan Tayu, Kabupaten Pati, terletak di jalan raya antara Tayu dan Jepara. Kira-kira 10 km sebelah barat ibu kota Kawadanan Tayu, dekat perbatasan Kecamatan Tayu dan Kecamatan Celuak. Dalam tahun 1869, Desa Ngablak benar-benar merupakan sebuah desa pedalaman. Dan dalam tahun 1929, keadaannya masih tetap seperti itu juga. Laporan lama menyebutkan bahwa pernah terjadi sebuah perubahan dalam perbatasan desa yang berlangsung beberapa tahun sebelumnya. Kejadian ini berhubungan dengan penyerahan kira-kira 25 bau atau sekitar 7.066,50 meter persegi tanah hutan desa Ngablak kepada penduduk desa Ngawen. Karena desa ini kekurangan tanah perumahan. Sesudah peristiwa ini tidak terdapat lagi perubahan-perubahan perbatasan desa. Memang pernah terjadi sebelumnya, namun dapat diatasi. Jumlah jiwa penduduk desa Ngablak dalam tahun 1869 adalah 912 orang pribumi dan dalam tahun 1929 mengalami peningkatan sebanyak 186% menjadi 2.608 pribumi dan 2 orang pedagang Cina. Jumlah anggota-anggota pamung desa juga bertambah, yang awalnya 8 orang menjadi 15 orang. Hal ini berhubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berikut dijelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang pemeliharaan tanaman di tanah perumahan. Pada tahun 1869, kepemilikan tanah sangat berkelimpahan. Ini dibuktikan dengan adanya rimba dan tanah hutan pada waktu itu. Dan juga dibuktikan dengan penyerahan 25 bau tanah kepada desa Ngawen. Namun saat itu kebutuhan tanah masih sangat terpenuhi. Sejak saat itu, hutan dan rimba dibuka untuk perumahan. Setelah peraturan tanam paksa dihapus, maka sebagian tanah yang awalnya digunakan untuk tanam paksa kopi diubah menjadi pekarangan dan perumahan. Sejak pembukaan tanah itu, luas sawah bertambah menjadi kurang lebih 150%. Tanah pekarangan pun bertambah luas. Pemilikan tanah kering juga bertambah karena pembukaan hutan dan perubahan kebun-kebun kopi menjadi tanah perladangan. Pada tahun 1869, sawah-sawah pada musim kemarau ditanami padi dan jagung untuk kedua kalinya, jarak, kapas, dan palawija lainnya. Namun pada tahun 1929, tanaman jarak dan kapas sudah tidak ditemui lagi karena pada waktu itu sudah banyak yang menggunakan minyak tanah dan import bahan untuk pakaian itu semakin murah. Pada tahun 1929 terdapat penambahan jenis palawija baru yaitu ketela dan kacang. Menurut laporan pada tahun 1869, pekarangan-pekarangan ditanami kelapa dan bermacam-macam pohon buah-buahan tertentu. Di antara jenis-jenis tanaman ini tidak disebut kapuk, padahal pada waktu itu kapuk itu sangat berkembang pesat dan penghasilannya itu sangat lumayan untuk desa ini. Perkebunan kapuk swasta milik rakyat itu jauh lebih luas dibandingkan tanaman kapuk milik desa. Berikut dijelaskan mengenai kepemilikan ternak yang ada di desa Ngablak. Pada awalnya di tahun 1869 ini hanya ada kerbau saja. Lalu pada tahun 1929 jenis ternak yang ada di desa Ngablak ini bertambah menjadi adanya kerbau, sapi, dan kuda. Sapi digunakan untuk pertanian, namun sebagian digunakan untuk penghela pedati. Kuda digunakan untuk penarik gerobak penumpang. Maka hal ini membuktikan pada tahun 1929 ini sudah banyak yang memiliki alat angkutan.
Di bidang pemilikan tanah terdapat perubahan-perubahan seperti berikut. Dalam tahun 1869, tanah perumahan dan pekarangan terdapat hak ulayat atau hak kuasa desa yang kuat. Hak ini juga membebani sawah-sawah sehingga sawah tersebut disebut dengan sawah ulayat, yaitu sawah milik bersama atau sawah komunal. Beban ini lebih berat dibandingkan sawah lainnya. Dalam tahun 1869, sawah ulayat tidak boleh diperjualbelikan dan hingga saat ini masih terlarang. Dan dalam tahun 1869, pemilik bidang sawah tidak mempunyai tempat yang tetap dan beralih-alih secara teratur. Namun ini dihentikan pada tahun 1914 dan sudah tidak lagi dilakukan pada tahun 1929. Dalam tahun 1869, hak punya sawah ulayat ini juga tidak boleh melebihi batas luas tertentu. Mereka yang memiliki sawah bukan sawah ulayat lebih dari satu bau tidak diberikan lagi bagian dari sawah ulayat. Mereka yang sawahnya bukan sawah ulayat tetapi luasnya kurang dari satu bau hanya akan mendapat bagian dari sawah ulayat sedemikian luas, sehingga jumlah luasnya ini tidak boleh lebih luas dari sawah seseorang yang semata-mata hanya menggarap sawah ulayat. Sekarang ini pemilikan sawah ulayat tidak lagi terikat pada batas maksimum tersebut. Pada tahun 1929 ada beberapa orang yang memiliki sawah ulayat yang melebihi batas tersebut. Ini sudah diizinkan oleh adat. Tidak terdapat kasus yang menyatakan bahwa sawah ulayat ini dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertempat tinggal di desa Ngablak. Anggota-anggota pemerintahan desa juga mendapatkan sawah jabatan dari pembagian sawah ulayat yang tiap tahun beralih-alih tempatnya. Namun pada tahun 1929 telah ditetapkan bidang-bidang tertentu pada tempat-tempat yang tetap sebagai sawah jabatan. Pada tahun terakhir, dari sebidang tanah ulayat yang tidak terpelihara dibentuk menjadi sawah bondo desa, yaitu seluas 0,396 bau yang setiap tahunnya tanah ini disewakan dan hasilnya digunakan sebagai kas desa. Tanah pekarangan dan perumahan yang bukan tanah ulayat pada tahun 1869 hanya boleh diperjualbelikan kepada orang-orang sedesa saja. Orang yang tinggal di tempat lain harus pindah dahulu ke desa Ngablak jika ingin membeli tanah. Namun pada tahun 1929, orang penduduk selain desa Ngablak sudah diizinkan untuk membeli tanah tersebut. Pewarisan tanah pada tahun 1869 hanya boleh dilakukan kepada penduduk sedesa saja. Namun sekarang penduduk desa lain juga boleh mewarisi tanah di desa Ngablak. Dahulu juga penggadaian tanah pekarangan dilarang dan penggadaian sawah tidak terdapat di desa ini. Namun pada tahun 1929 penggadaian dua jenis tanah ini sudah diizinkan. Pada tahun 1869 seseorang dilarang memiliki lebih dari sebuah pekarangan. Namun pada tahun 1929 hal ini sudah diperbolehkan. Dengan demikian, maka hapuslah beraneka ragam perwujudan hak kuasa desa terhadap sawah ulayat, perumahan yang bukan ulayat, dan pekarangan. Sejalan dengan ini, wewenang si pemilik atas penggunaan tanahnya bertambah besar pula. Dalam tahun 1869, tidak sebidang tanah pun dimiliki oleh orang luar penduduk desa Ngablak. Namun pada tahun 1929 tercatat ada 41 bidang tanah yang dimiliki oleh 32 orang yang tidak bertempat tinggal di desa Ngablak, yaitu yang sebagian besar tinggal di Kawadenan Tayu, satu orang di Juwana dan satu orang di Semarang. Menurut laporan, pada tahun 1869 terdapat 172 orang kepala keluarga dan 136 orang kepala keluarga adalah pemilik sawah. Jadi ada kurang lebih 80% kepala keluarga yang memiliki tanah perumahan. Dan pada tahun 1929 tanah perumahan dimiliki oleh 377 orang, karena pada tahun itu ada 504 keluarga dan 32 orang yang memiliki tanah yang tidak bertempat tinggal di desa Ngablak. Maka ada kurang lebih 63% kepala keluarga yang mempunyai tanah perumahan. Hal ini berarti berkurangnya jumlah pemilik tanah. Sejalan dengan itu, jumlah orang-orang yang tidak memiliki tanah bertambah menurut perbandingan. Berikut ini dijelaskan mengenai jumlah pemilik pekarangan dan penyebabnya. Pada tahun 1869 ada 87 orang yang memiliki pekarangan karena membuka pekarangan baru, dan ada 1 orang yang memiliki pekarangan karena membeli tanah tersebut.
Dan pada tahun 1929 ada 23 orang yang memiliki pekarangan karena membuka pekarangan baru, dan ada 84 orang yang memiliki pekarangan karena membeli. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembukaan tanah untuk pekarangan baru sekarang jauh lebih sedikit dilakukan jika dibandingkan dengan dahulu, dan sebaliknya penjualan pekarangan semakin bertambah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nurul Ma'rifah. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ma'rifah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang Desa Ngablak, Kabupaten Pati pada tahun 1869 dan 1929. Langsung saja, mengenai bagi hasil pada tahun 1869, cara ini terjadi terhadap sawah yang dipersewakan. Pada tahun 1929, bentuk bagi hasil ini jarang terjadi. Dalam tahun 1869, bagi hasil dilaksanakan dalam bentuk memperduakan, sedang dalam tahun 1929 dalam bentuk mempertigakan. Bentuk mempertigakan kalau tanahnya paling baik, dan bentuk memperduakan kalau tanahnya kurang baik. Mempertigakan berarti yang memberi bagi hasil mendapat 2/3 bagian dan yang menerima mendapat 1/3 dari hasil sawah. Sedangkan memperduakan berarti masing-masing mendapat setengah dari hasil. Bagi hasil kalau sekarang itu di sini mungkin kalau istilahnya orang-orang itu namanya ngedok. Jadi sama-sama kayak yang mempunyai sawah membagi ke yang melaksanakan yang menggarap sawah tersebut. Dibandingkan dengan tahun 1869, maka dalam tahun 1929 menyewakan tanah untuk tanaman tebu pabrik gula pakis adalah sesuatu yang baru bagi penduduk Ngablak. Memang terdapat tanaman paksa tebu pada tahun 1869, tetapi tanaman paksa seperti itu hanya terdapat di distrik Tayu dan tidak di desa Ngablak. Mengenai penyerahan sementara sawah-sawah jabatan. Sawah-sawah jabatan itu sawah-sawah yang dikelola oleh seperti pamong-pamong desa. Baik dalam bentuk persewaan maupun sistem bagi hasil sama-sama pentingnya. Pamong desa di sini tidak mengerjakan sendiri sawah jabatannya karena terlalu luas jika dikerjakan sendirian. Dan jika sawahnya itu dipersewakan, maka karena mereka sedang dalam kesulitan keuangan. Pelaporan tahun 1869 tidak memuat data-data mengenai luasnya tanah yang dibagi hasilkan atau yang dipersewakan. Akan tetapi keterbatasan pewartaannya tentang itu menimbulkan dugaan bahwa dalam tahun 1869 cara-cara pengalih tanganan seperti itu kurang berarti, dan meluasnya sistem itu baru dimulai sejak sesudah pelaporan itu. Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1869 penjualan dan penggadaian sawah dan pekarangan bagi hasil dan persewaan tanah. Jadi pada umumnya pertukaran tanah dalam hal ini pertukaran dalam arti yang seluas-luasnya, tidaklah mempunyai arti yang penting. Akan tetapi dalam puluhan terakhir ini pertukaran itu mendapat arti yang penting karena tidak ada lagi hutan yang dapat dibuka. Pada tahun 1869 biasanya ternak disewa pada musim hujan. Harga sewanya dibayar dengan padi, yakni 4 bawon atau 6 pikul untuk seekor kerbau dalam semusim. Akan tetapi pada tahun 1929 lebih dibiasakan mengupah seorang pemilik ternak untuk mengerjakan sawah dengan pasangan kerbaunya. Dalam tahun 1869 menanamkan benih di sawah dilakukan oleh
wanita dengan upah sekali makan dan uang 5 sepagi. Dalam tahun 1929, upah dengan menaikkan bagian penuai tidak dilazimkan. Pada galibnya, si penanam bibit dibayar dengan 10 sen sepagi dan tidak diberi makan. Pekerjaan pandai mas, tukang jahit, tukang kayu, tukang dobi, mempersewakan pendate dan guru-guru tidak terdapat di Desa Ngablak pada tahun 1869. Pekerjaan itu baru bagi desa itu. Perusahaan-perusahaan non-pertanian di desa ini jelas berkembang agak mantap. Beberapa orang di antara pengrajin di atas, sebagian besar dari tukang-tukang pedati tidaklah mempunyai sawah dan tidak terlibat dalam urusan pertanian. Jadi perusahaannya yang di atas adalah sebagai mata pencaharian bagi mereka. Sekarang, Desa Ngablak mempunyai pasarnya sendiri yang dibeli pada tahun 1926 dari pemiliknya yang dahulu, yaitu seorang pengusaha swasta. Pasar ini sekarang merupakan pasar kapuk terbesar di Kabupaten Pati. Di musim panen berimbun-rimbun kapuk yang diperjualbelikan. Ketika harga kapuk sedang membumbung, pada hari-hari pasaran yang ramai, seharinya diperdagangkan kapuk seharga F40.000 sampai dengan F50.000. Pengolahan dan pengangkutan kapuk menciptakan lapangan kerja yang baik. Penghasilan penduduk terutama berasal dari sektor pertanian rakyat. Tetapi pada tahun 1929, di samping itu, rakyat pun mendapat penghasilan yang berarti pula dari sektor non-pertanian dan perburuan. Penanaman tebu dan kapuk merupakan sesuatu yang baru dan menambah penghasilan rakyat yang berbentuk uang. Karena itu, pada tahun 1929, penghasilan seperti itu lebih besar dari yang dinikmati rakyat pada tahun 1869. Karena selanjutnya, pertukaran barang-barang bertambah banyak dan berbagai-bagai kewajiban penduduk pada tahun 1929 juga dibayar dengan uang. Tidak lagi merupakan tenaga kerja dan hasil bumi, maka agaknya peredaran uang pun bertambah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.